Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Saudara, saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Jika Tuhan sudah mengangkat derajatmu, hidupmu, dan keluargamu, jagalah dan hargailah semuanya itu, serta muliakan Tuhan dengan semuanya itu. Mengapa saya berkata demikian? Karena di dalam hidup saya sering menemukan bahwa ada orang-orang yang hidupnya telah diangkat Tuhan, tetapi dia bukannya menghargai dan menjaganya, tetapi justru berubah menjadi fasik. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga ada kejadian di dalam cerita Alkitab. Saya akan mengangkat salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama sebagai bahan renungan kita saat ini. Saudara, tokoh ini sudah diangkat tinggi oleh Tuhan, tetapi dia tidak menjaga, mensyukurinya, dan memakai semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dia memulai semua karyanya dengan baik, tetapi menjalani dan mengakhirinya dengan sangat buruk. Siapakah dia? Dia adalah Raja Saul. Nah, saudara, mari buka Alkitab saudara di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 5. Dan nanti kita akan melihat ke pasal-pasal yang lainnya. Tapi kita akan memperhatikan khususnya di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Siapakah Saul itu, saudara sekalian? Yang pertama, Saul berasal dari suku Benyamin. Dia anak yang baik, anak yang rajin, pemuda yang gagah, dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Yang kedua, sifatnya baik. Ketika ia diremehkan, ia tidak menaruh balas dendam. Di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-26. Yang ketiga, dia orang yang murah hati. Ketika orang-orang meragukan dia, waktu dia diangkat menjadi raja, orang-orang meragukan dia. Dan ketika orang-orang yang meragukan dia, lalu kemudian Saul mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam, lalu kemudian Saul berkata dia tidak akan membunuh orang-orang yang meremehkan dia. Dia orang yang murah hati. Di dalam 1 Samuel 11 ayat 13. Yang keempat, ketika dia dipilih oleh Samuel menjadi raja, dia lari dan dia bersembunyi. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 20 sampai 21. Maksud saya di dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-20 sampai 21. Dia cukup rendah hati untuk menolak jabatan raja di awal-awalnya. Lalu kemudian yang kelima, dia cukup cerdas dalam merekrut orang-orang potensial untuk menjadi pengikut dia. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 50 sampai 52. Namun saudara sekalian, karakternya berubah ketika dia sudah menjadi Raja Israel.
Yang keenam, ketika situasi terdesak, dia ketakutan dan dia kehilangan iman kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 9. Dia melakukan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya, yaitu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan yang seharusnya dilakukan oleh Samuel. Ketika dia ditegur oleh Samuel, Saul menjawab, "Aku melihat rakyat telah meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan." Lalu Samuel marah besar kepada Saul sambil berkata kepadanya, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 14. Yang ketujuh, Saul tetap tidak bertobat. Dia malah jatuh semakin dalam. Dia begitu mudah membuat satu keputusan, dan dia begitu ceroboh ketika dia bersumpah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh makan dan minum sebelum memenangkan perang melawan musuh. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14. Tetapi saudara, Yonatan anaknya justru makan madu, dan setelah makan madu dia menjadi kuat untuk melawan musuh. Yang ke-8, makin lama Saul jatuh makin dalam. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, Tuhan melalui Samuel memerintahkan agar Saul dan pasukannya membinasakan raja bangsa Amalek, yaitu Agag, anak-anaknya, kambing domba, lembu, dan semuanya. Tuhan perintahkan itu semua harus dibinasakan. Tetapi Saul malah melakukan yang sebaliknya. Dia tidak membunuh Raja Agag, lembu-lembu yang baik dan tambun domba-domba yang bagus dan yang lain tidak ditumpasnya. Sampai Tuhan marah dan Samuel sakit hati dengan perbuatan Saul. Di dalam ayat 10 sampai 11. Tetapi apa respon Saul? Ayat 13 berkata, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Saudara, Saul sudah melanggar firman, tetapi dia justru merasa melakukan firman. Dia berdusta kepada hamba Tuhan yang bernama Samuel. Yang ke-9, saudara, setelah dia ditegur pun dia tidak bertobat dan dia justru semakin beringas. Lalu akhirnya roh jahat mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan Saul. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Yang ke-10, dia tidak memiliki iman kepada Tuhan dan dia tidak hidup untuk Tuhan, tetapi dia menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Di dalam pasal 17 ayat 37, ketika Goliat menantang orang-orang Israel, umat Allah sebagai raja, Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia berkata kepada Daud, "Tuhan menyertai engkau," sedangkan dia sendiri penuh dengan ketakutan. Yang ke-11, Saul dikuasai oleh iri hati. Dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 9, dan dia selalu berusaha untuk membunuh Daud karena dia takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Yang ke-12,
dia semakin beringas, dia semakin jahat. Lalu kemudian para imam pun dibunuh oleh Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai 23. Saudara, ada 85 rohaniwan beserta penduduk dibunuh atas perintah Saul. Saudara bisa membayangkan seorang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi pada akhirnya dia tidak bertobat, jatuh semakin dalam, bahkan para imam pun dia berani membunuhnya. Lalu yang ke-13, dia orang yang mudah dihasut dan mudah curiga kepada orang lain, khususnya kepada Daud. Dalam Samuel pasal 1 Samuel 24 ayat 10. Dia selalu curiga, dia selalu mudah dihasut untuk membenci Daud. Padahal Daud tidak pernah mau merebut posisinya sebagai raja. Yang ke-14, dia tahu salah, tapi dia tidak mau bertobat. 1 Samuel pasal 24 ayat 17 sampai 18. Yang ke-15, dia terus terjatuh semakin dalam. Dia mencari pertolongan dari pemanggil arwah. Dalam 1 Samuel pasal 28, Tuhan sudah meninggalkannya. Penasihat rohani yang bernama Samuel sudah meninggal, dan sekarang dia tidak punya pegangan. Lalu kemudian dia pergi mencari petunjuk dari pemanggil arwah di Endor. Yang ke-17, dia mati secara mengenaskan. Dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat 13 sampai 10. Ayat 13 sampai ayat 14. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Saul harusnya dia berbangga hati. Harusnya dia bersyukur. Harusnya dia menghargai apa yang telah Tuhan berikan dan lakukan baginya, bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri. Tuhan sudah mengangkat tinggi derajat Saul, yaitu mengangkat dia menjadi raja atas bangsa pilihan Tuhan. Saudara, siapa yang tidak mau menjadi raja? Siapa yang tidak mau menjadi pemimpin terkenal? Semua orang pasti mau. Dan posisi sebagai raja umat Allah pada waktu itu tentu menjadi posisi yang didambakan oleh semua orang. Dengan Saul diangkat menjadi raja Israel, otomatis derajat keluarganya juga terangkat. Derajatnya atau harga diri keluarganya terangkat tinggi karena dia dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Apakah Saul lebih baik daripada anak-anak muda yang ada pada masa itu? Apakah Saul lebih baik, lebih hebat, lebih segalanya daripada orang-orang anak-anak muda pada masa di mana dia hidup? Saudara, saya yakin sekali bahwa di antara sekian banyak anak-anak muda di Israel pada masa itu, tentu ada yang jauh lebih baik sifatnya, pribadinya, daripada pribadi Saul. Tetapi Tuhan justru memilihnya, mengangkat tinggi derajatnya menjadi raja atas satu bangsa. Saul itu dari suku Benyamin, dan suku yang paling kecil di antara 12 suku Israel, dan dari kaum keluarga yang paling hina sesuai dengan pengakuan Saul dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 21 yang berkata, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin?" Suku yang terkecil, kaum yang terhina, tapi justru Tuhan memilih Saul menjadi raja bangsa pilihan Tuhan. Bukankah ini adalah anugerah yang sangat spesial dari Tuhan
buat Saul. Tetapi apa yang terjadi setelah Saul menjadi raja? Dia telah menyalahgunakan anugerah Tuhan itu. Dia gagal memaknai anugerah Tuhan bagi hidupnya. Tuhan sudah memperlakukan Saul secara spesial, tetapi Saul tidak tahu diri. Iri hati, perasaan tidak aman karena takut kehilangan jabatan raja menguasai dirinya, dan ketidakpercayaannya kepada Tuhan membuat dia makin berubah dan semakin hari semakin beringas, sampai akhirnya dia pun berani membunuh para rohaniwan, mencari pemanggil arwah, dan mati secara tragis di akhir hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Saul gagal memaknai hidupnya dan anugerah Tuhan bagi dirinya. Dia merasa menjadi raja adalah miliknya, sehingga ia berusaha mempertahankannya sekalipun harus dengan cara-cara yang tidak benar. Dia tidak paham bahwa jabatan yang diterimanya adalah untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara, dengan hidup saya, dengan hidup kita hari-hari ini? Sudah setinggi apa Tuhan mengangkat hidup saudara dan keluarga saudara? Anugerah khusus apa yang telah saudara terima daripada Tuhan? Hargailah apa yang Tuhan telah berikan bagi saudara, bagi saya. Syukurilah dan jagalah terus anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan pergunakanlah itu untuk memuliakan namanya. Jika dulu hidupmu miskin, dan hari ini Tuhan sudah memberkatimu, sehingga Anda menjadi berkecukupan, bahkan berkelimpahan, jangan pelit, jangan sombong, dan jangan merasa dirimu lah yang paling hebat. Tetapi rendah hatilah dan bantulah orang-orang yang membutuhkanmu. Jika dulu Anda tidak bisa apa-apa dan sekarang Anda serba bisa, hargailah itu dan jagalah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan sudah mengangkatmu menjadi pemimpin di mana saja, tetaplah rendah hati dan memimpinlah demi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.